banyak hoax gitu ya, disampaikan bahwasanya wah jumlah perempuan sekarang lebih banyak daripada laki-laki, itu salah ya Bapak Ibu. Ternyata hari ini jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah laki-laki sekitar 140 juta jiwa dan perempuan sekitar 141 juta jiwa. Di mana persebaran penduduk, sekali lagi kami sampaikan, itu lebih dari 55% di Jawa. Ya. Sehingga kalau ada yang bilang jika pemilu memenangkan Pulau Jawa, maka dia akan menang pilpresnya. Itu ada benernya juga. Karena 55% lebih penduduk kita saat ini masih berdomisili di Pulau Jawa. Di mana Maluku menjadi provinsi yang paling sedikit ya Pak, jumlah penduduknya, itu sekitar 1,17%. Kemudian Bapak Ibu sekalian dapat kami beritahukan bahwasanya eh, wajib rekam KTP saat ini di Indonesia sebesar 207 juta jiwa. Ya, di mana yang sudah merekam KTP itu sekitar 203 juta jiwa. Ya, dari hasil perekaman tersebut, tentunya jika dipresentasi itu mencapai 98,08%. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, dapat kami laporkan, kami di Dukcapil juga melakukan jebol gitu ya, jemput bola suku-suku pedalaman seperti di Baduy dan suku-suku anak dalam juga kami rekam Bapak Ibu. Karena beliau-beliau yang di sana itu merupakan penduduk daripada Indonesia. Maka dari itu kami juga memfasilitasi, termasuk teman-teman yang disabilitas, kami juga fasilitasi dengan jemput bola, terutama teman-teman yang ada di dinas penduduk, dinas kependudukan dan sosial sipil di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sistem administrasi kependudukan itu merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks gitu ya. Kami mengurus orang lahir hingga orang meninggal gitu ya. Dari pendaftaran penduduk, kemudian dicatat melalui pencatatan sipil, kemudian datanya disimpan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan, hingga output daripada layanan itu tadi adalah pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk efektivitas semua pelayanan publik gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil itu dilakukan di Dinas Dukcapil ya, di Dinas Dukcapil misalkan nih Bapak Ibu melakukan pelayanan kependudukan, misalkan ada anaknya lahir gitu ya, Bapak Ibu dicatat melakukan pendaftaran penduduk dan dicatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kemudian datanya disimpan melalui PIAK gitu ya, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kemudian data ini Bapak Ibu sekalian ketika diinput oleh para operator yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, itu datanya ketika di enter itu langsung real time, langsung masuk ke pusat, langsung masuk ke kami ya, ke Dukcapil. Nah, data-data inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan untuk verifikasi dan validasi layanan data kependudukan, termasuk verifikasi validasi data serta digital. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah lanjutan dari tadi, detailnya gitu ya, ruang lingkup Apindo. Ada pendaftaran penduduk, ada pencatatan sipil gitu ya, ada penerbitan NIK, kemudian ada pencatatan kelahiran kematian, perkawinan, pembatalan kawinan, perceraian, kemudian pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengukuhan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, dan pelaporan BPDK yang tidak mampu melakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Dukcapil itu ada output daripada pelayanan induk gitu ya. Ada 20 dokumen kependudukan yang menjadi output gitu ya. Yang pertama di sana ada biodata penduduk, kartu keluarga, KTP-L, KIA, suket pindah, suket pindah ke luar negeri, suket tempat tinggal, suket lahir, kemudian lain sebagainya. Hingga di sana ada 20, ada akte kematian juga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian,
fakta pengakuan anak, pemisahan anak. Kemudian data kependudukan pada pasal 58 Undang-Undang 24 dan 2013 itu yang pertama ada data perseorangan yang meliputi 31 elemen data dan data aplikasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nomor induk kependudukan. Jadi NIK ini merupakan sifatnya setiap penduduk wajib memiliki NIK. Kemudian NIK berlaku seumur hidup dan selamanya. Jadi meskipun Bapak Ibu melakukan pindah data penduduk dan sebagainya, tetap ya NIK itu berlaku seumur hidup. Ketika meninggal baru dihapus, tidak diterbitkan lagi. Jadi inilah uniknya NIK. Kemudian NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. NIK menjadi dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok, wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, NIK saat ini sudah digunakan di berbagai sektor gitu, tidak hanya layanan publik. Nanti kami jelaskan di paparan. Next. Ya baik. Jadi dasar hukum daripada pemanfaatan data pendidikan itu yang pertama ada pada di Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan. Di mana turunan daripada undang yaitu adalah Perpres Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang melaksanakan Undang-Undang nomor 23 tahun 2026 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian turunan daripada PP ini adalah Permendagri nomor 17 tahun 2023 tentang perubahan atas Permendagri 102 tahun 2019 tentang pemberian akses pemanfaatan data hukum. Jadi ya, dasar hukumnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya perkembangan pemanfaatan data kependudukan Bapak Ibu sangat signifikan gitu ya. Awal tahun 2023 dulu kami hanya ber-PKS dengan 10 lembaga pengguna. Gitu. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, sampai ini di tahun 2025 itu sudah ada 7.010 lembaga pengguna yang bekerja sama dengan kami di Senjapil, termasuk rekan-rekan di uh, Kementerian Dasar Menengah, Kemendikti, dan lain sebagainya. Total akses ini saat ini sudah 17 miliar lebih ya Bapak Ibu ya. Ini data per 15 April 2020. Lanjut. Nah, pemanfaatan data kependudukan Bapak Ibu sekalian berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu diklaster menjadi 5 bagian. Yang pertama pelayanan publik, kemudian perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Pelayanan publik ada di macam-macam ya Bapak Ibu, seperti di perbankan, kemudian di polis asuransi, penerbitan sertifikat, dan lain sebagainya. Di pelayanan publik ini biasanya menggunakan akses web service, web portal, FR, IKD. Ya, IKD ini merupakan metode akses terbaru yang ada di kami. Termasuk mungkin teman-teman di Kementerian Pendidikan gitu ya, itu juga masuk dalam lingkup pelayanan publik. Kemudian di perencanaan pembangunan, di sini bisa digunakan untuk pemetaan tata ruang kawasan dari teman-teman ATR BPN, kemudian pengelolaan ekosistem gambut di Kementerian LHK, kemudian rencana tata ruang penggunaan lahan BIK, pemanfaatan data bansos dan subsidi juga bersama dengan kami, termasuk yang terbaru adalah laporan statistik Hayati, kolaborasi antara Bappenas, Dukcapil, Bappenas, dan BPNS. Kemudian yang ketiga di sini juga ada
digunakan untuk alokasi anggaran. Penentuan daripada dana alokasi umum di AU, dana alokasi khusus atau DAK, dana desa, dan dana khusus Papua. Pembangunan demokrasi, KPU Bapak Ibu sekalian, jika bekerja sama dengan kami di Dukcapil ya, di mana DAK dan DP4 Pemilu tahun 2009 sampai dengan 2024 itu termasuk pilkada serentak kemarin itu bekerja sama dengan kami di sini. Termasuk yang terakhir di sini ada penegakan hukum dan penjagaan kriminal gitu ya. Jadi teman-teman di Baris Krim, Bapak Ibu, tidak hanya di Baris Krim ya, di Diktik Polri, kemudian di Bantelkam, semua teman-teman Polri, kemudian penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, di BLBI juga, dan di OJK itu sudah bekerja sama dengan kami. Termasuk kemarin di 2019 ya, itu ada di G20 ya di Bali, itu teman-teman Reskrim dan teman-teman Titik di Mabes Polri itu bekerja sama dengan kami gitu ya, untuk pengamanan daripada G20 di Bali itu sendiri. Lanjut. Nah, kita mengerucut ya Bapak Ibu ke perjanjian kerjasama antara Dijen Dukcapil dengan Sekjen Kemendik Ristek. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat kami cek untuk PKS yang terbaru dengan dasar dan menengah saat ini masih di proses gitu ya, karena adanya perubahan nomenklatur gitu dari sisi teman-teman di uh, Kementerian Pendidikan dan Sains. Jadi di sini di tahun 2018 gitu ya, pertama kali dilaksanakan PKS antara Sekjen Kemendikbud Ristek dengan Dukcapil. Pak Gusta, info Ya, dari peserta di live streaming suaranya kurang jelas terdengar, Pak Gusta. ya. Apakah sudah jelas Pak kami dekatkan? Apakah sudah jelas? Iya, iya nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan lagi, Pak. Dan lagi Bapak Ibu, jadi per 2018 teman-teman di eh, Kemendikbudristek ya, waktu itu masih Kemendikbudristek, namanya sudah melakukan kerjasama dengan kami di Capil ya. Kerjasama kami itu masa berlakunya selama 2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 2018 sampai di 2021. Kemudian lanjut di 2021 sampai dengan 2022 itu PKS dilaksanakan dengan nomenklatur Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian ada adendum di tahun 2022 di 31 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2023. Kemudian 31 Agustus 2023 juga ada adendum kedua PKS sampai di 31 Agustus di 2020 ini. Jadi PKS sampai saat ini sebetulnya statusnya masih aktif gitu ya. Namun karena ada perubahan nomenklatur, maka kemarin juga kami sempat diundang di teman-teman uh, Diktasmen gitu ya, terkait dengan perubahan PKS gitu ya, dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikbud Kementerian Pendidikan Dasar dan sampai saat ini uh, terkait dengan PKS, perubahan PKS tersebut masih berlangsung gitu ya. Lanjut. Tujuan PKS daripada antara Dukcapil dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan serta data penyelenggaraan ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi. Lanjut, elemen data yang diakses daripada teman-teman yaitu yang pertama ada nomor induk ada NIK, kemudian ada nomor KK, kemudian nama lengkap, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal bulan tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, dan nama ibu kandung. Baik, dapat kami sampaikan sekali lagi, saat ini permohonan PKS dari Kemendikbudristek sedang dalam proses pembuatan telaah yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi
tim verifikator Kemendagri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hormati dapat kami sampaikan untuk saat ini untuk seluruh lembaga pengguna yang bekerjasama dengan Dukcapil itu harus melalui tim verifikator Kemendagri. Gitu ya. Di sana ada Biro Hukum, ada Ijen, dan ada Pusdapil Kemendagri. Sebelum draft PKS harus diperiksa dulu oleh tim verifikator. Baru selanjutnya baru kita bisa draft PKS dengan desain Dukcapil. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari 2018 kita sudah bekerja sama gitu loh. Total akses yang dilakukan oleh teman-teman di teman-teman Kementerian Pendidikan itu sudah mencapai 2 miliar akses. Jadi sudah sangat luar biasa kerjasama yang terjalin gitu ya antara kami di Inisiatif Kemendagri dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan gitu ya. Total aksesnya luar biasa hingga 2 miliar gitu ya. Dan data balikan saat ini mencapai 50 juta record kurang lebih. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi saya karena ini PKS-nya masih diurus gitu ya untuk perubahan nomenklaturnya, maka saat ini untuk aksesnya teman-teman masih menjadi satu akses di Sekjen Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia gitu ya. Masih jadi satu sambil paralel kita memproses gitu ya. Jadi apa namanya PKS yang berproses tapi aksesnya tidak kami putus gitu ya. Karena kalau aksesnya kami putus mungkin akan terjadi chaos di teman-teman gitu ya. Tidak bisa melakukan verifikasi validasi lagi untuk data gitu ya. Jadi per hari ini saja Pak, di jam 12.30 tadi kami screenshot itu sudah 252.042 verifikasi Dukcapil ya, NIK yang diverifikasi melalui desain Dukcapil gitu. Jadi sangat luar biasa gitu ya teman-teman dalam mengakses, dan kami di Dukcapil juga siap mensupport gitu ya kebutuhan verifikasi dan validasi yang ada di Kementerian Pendidikan gitu. Lanjut. Nah, ini akses 10 hari terakhir gitu ya. Di mana pada eh, tanggal 2 kemarin ya, itu aksesnya sangat luar biasa Bapak Ibu, hingga mencapai 7 juta akses gitu ya. 7 juta akses. Kemudian di hari ini tadi mencapai 250 juta akses. Lanjut. Mekanisme akses sesuai dengan PKS yang kami berikan buat teman-teman Kementerian Pendidikan adalah akses web service, web portal, dan Capridel gitu ya. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebetulnya kami di Dukcapil itu memfasilitasi berbagai metode akses ya, tidak hanya 3 metode tersebut. Jadi kami menyesuaikan pada bisnis proses yang ada di teman-teman di kementerian lembaga gitu ya. Bisnis prosesnya seperti apa, silakan disesuaikan. Nanti metode aksesnya seperti apa. Jadi metode akses ada beberapa di sini. Metode akses melalui NIK itu ada web service, web portal. Kemudian ada juga metode akses card reader, ada metode akses face recognition, dan metode akses melalui IKD. Selain metode akses, kami juga memfasilitasi teman-teman yang sudah PKS dengan kami itu terkait dengan pemadanan data gitu. Jadi penyandingan dan penyesuaian data lembaga pengguna dengan data siap. Jadi ibaratnya jika Bapak Ibu di Kementerian Lembaga punya data seperti yang disampaikan tadi, misalkan datanya ada yang kurang atau yang tidak lengkap atau sebagainya, itu bisa disandingkan dengan kami ya, yang di Dukcapil. Lanjut. Nah, ini penjelasan terkait dengan metode akses web service. Jadi, Bapak Ibu sekalian, metode akses web service ini merupakan metode akses kesesuaian gitu ya. Jadi, misalkan Bapak Ibu punya data gitu ya. Datanya bisa disandingkan dengan metode akses web service ini melalui API gitu ya. Jadi tadi yang saya tampilkan sampai jutaan data itu yang berjalan saat ini, teman-teman di Kementerian Pendidikan itu melakukan verifikasi, verifikasi data melalui metode akses ini, metode akses web service gitu ya.
Jadi dia sekali lagi bisa interkoneksi antar aplikasi gitu ya. Sehingga data yang dicek itu bisa jutaan per harinya. Lanjut. Kemudian ini ada web portal Bapak Ibu. Web portal ini jadi ketika Bapak Ibu eh, mengakses data atau mengirim NIK, ini bisa keluar datanya, ya bisa diverifikasi melalui web portal. Misalkan web service itu kan sifatnya kesesuaian gitu ya, sesuai tidak sesuai. Tapi kalau web portal ini datanya bisa muncul gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengirimkan NIK, kemudian datanya bisa muncul. Tapi ini tidak terkoneksi Bapak Ibu ya, tidak terkoneksi antar IPA. Sifatnya hanya bersifat read only dan tidak bisa digunakan oleh eh, pemegang saham asing. Jadi Bapak Ibu, kami juga bekerja sama dengan pihak swasta gitu ya. Jadi pihak swasta yang mayoritas asing tidak bisa kami berikan. Dan sekali lagi ini hanya view only atau read only. Hanya bisa dilihat oleh operator gitu. Lanjut. Kemudian di sini juga ada card reader gitu ya. Jadi card reader ini data kependudukan melalui alat pembaca data elektronik yang tersimpan di KTPL. Jadi Bapak Ibu sekalian, KTP yang kita pegang itu di balik atau di bawah foto daripada KTP itu adalah chip ya. Nah, chip ini yang nantinya dibaca. Biasanya teman-teman di perbankan ini yang sering menggunakan card reader gitu ya. Teman-teman di perbankan sudah mayoritas menggunakan card reader. Jadi kalau misalkan ragu gitu ya dengan KTP, kan KTP saat ini banyak palsukan. 5 menit saja bikin di pasar Senen gitu ya, sudah bisa jadi gitu ya. Tapi bisa terbaca melalui card reader ini. Jadi tidak bisa ditipu-tipu lagi gitu ya Bapak Ibu. Dengan adanya card reader ini, KTP palsu bisa terbaca gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian face recognition. Kami di sini juga memiliki metode akses FR atau face recognition gitu ya. Di mana kami bedakan menjadi dua gitu ya. FR 1:1 itu kami berikan ke. Mohon maaf, Pak Gusta, suaranya hilang, Pak. Yang di Maaf sempat terputus ya. Oh iya, Eh, ya maaf ya kami ini kembali untuk FR ya 1:1 dan 1:N. Kalau pelayanan publik itu teman-teman di 1:1. Kalau di penegakan hukum seperti yang kami sampaikan tadi di peristiwa G20 tadi di Bali ya, teman-teman Barreskrim dan teman-teman Diktik itu bekerja sama dengan kami. Jadi sudah sangat canggih ya Bapak Ibu ya, antara kerjasama kami dengan teman-teman di Polri. Jadi teman-teman di Polri masang CCTV gitu ya di berbagai tempat di Bali ya untuk pengaman G20. Kemudian datanya ditembak ke kami itu sudah bisa muncul. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Mission Impossible gitu ya film yang bisa apa namanya CCTV kemudian didetek kemudian keluar wajah itu 2019 Indonesia sudah bisa kerjasama kami dengan teman-teman Polri. Itu sudah bukan lagi di film ya. Kita di Indonesia sudah mewujudkannya di tahun 2019 hingga saat ini gitu melalui metode face recognition. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang terbaru Bapak Ibu. Kami bisa verifikasi validasi data kependudukan itu bisa melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Jadi IKD ini merupakan bentuk transformasi digital dari kami di Dukcapil gitu ya untuk memfasilitasi kemajuan zaman gitu ya. Tapi sekali lagi tidak untuk menggantikan KTPL saat ini tidak. Ini untuk uh, ini saja ya Bapak Ibu ya. Untuk pelengkap lah ibaratnya. Jadi teman-teman di lapangan itu
khawatir gitu, wah gimana ini kami yang apa eh, belum punya, belum install atau yang teman-teman di pelosok gitu yang belum melek IT gitu ya. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, sekali sekali lagi kami sampaikan, IKD ini untuk melengkap, bukan sebagai pengganti gitu ya. KTPL sampai kapanpun eh, masih akan berlaku gitu ya di Indonesia. Jadi IKD ini sendiri kami berinovasi gitu ya, bisa dimanfaatkan juga gitu ya melalui tiga pemanfaatan ya. Yang pertama melalui scan tipe satu, yang kedua melalui scan tipe 2, dan yang ketiga SSO. Kebanyakan ini teman-teman perbankan Bapak Ibu yang mempergunakan gitu ya. Jadi scan tipe satu itu misalkan teman-teman datang ke bank, itu sekarang sudah tidak perlu lagi menginput-input atau mengetik-ketik gitu ya. Hanya perlu scan daripada IKD itu sebenarnya sudah masuk gitu ya. Sama seperti yang kedua, itu kurang lebih sama. Seperti QR misalkan, kris, nah kris. Jadi Bapak Ibu datang, Bapak Ibu scan datanya sudah bisa masuk. Kemudian yang tercanggih dari kami juga ada yang namanya single sign on atau SSO. Itu sudah dimanfaatkan oleh teman-teman di perbankan juga. Yang saat ini sudah memanfaatkan itu di teman-teman di BNI gitu ya, Wonder. Jadi saya kemarin juga, saya sendiri juga eh, ngetes gitu ya. Bener nggak sih teman-teman eh, sudah berjalan sistemnya. Jadi saya buka rekening melalui Wonder BNI itu di apa di opsi ketiga di bawah itu ada eh, login menggunakan SSO atau single sign-on. Jadi ketika di enter kemudian dimasukkan password IKD kita itu sudah bisa jadi rekeningnya. Jadi sebegitu mudahnya saat ini ya Bapak Ibu ya. Jika kita teman-teman sudah banyak bekerja sama dengan Dukcapil gitu ya. Lanjut. Sebelum. Hmm, halo, masih tersambung Mbak? Ya, silakan Pak. Ya, untuk next Pak. Ya, ini yang tipe 2 tadi ya sudah kami jelaskan. Lanjut. SSO tadi sudah, lanjut. Ya, ini yang pemadangan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, di Jenderal Capil saat ini memberlakukan yang namanya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi lembaga-lembaga profit oriented atau swasta ketika melakukan verifikasi validasi data kependudukan itu kami kenakan biaya. Namun teman-teman di kementerian lembaga itu tarifnya 0 rupiah atau gratis. Jadi teman-teman di kementerian lembaga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan kuota juga yang tidak terbatas kepada kami sebagai bentuk support kami ke teman-teman kementerian lembaga. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, eh, mungkin kurang lebihnya itu ya yang dapat kami sampaikan. Kami insert kembali sekali lagi, kami memfasilitasi teman-teman yang di kementerian lembaga, khusus dalam hal ini kementerian teman-teman di kementerian di Klasmen ya, eh, terkait dengan verifikasi validasi data gitu ya. Terkait dengan pemadanan data juga kami fasilitasi Pak. Silakan jika teman-teman ingin melakukan pemadanan data kembali, kami siap
membuka opsi itu dan kami siap mensupport pihak terkait dengan verifikasi validasi data para peserta didik. Gitu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gede Gusta untuk sharing ilmu dan informasinya kepada kita bersama terkait dengan layanan data kependudukan dalam mendukung pengelolaan ijazah SMK. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke paparan materi kedua dari Ibu Komariah Nurul Aini terkait dengan tata kelola data pendidikan untuk mendukung pengelolaan ijazah SMK. Halo.